Hadis Rasulullah mengatakan malaikat memintakan ampun atas dia sepanjang malam Ramadan. Jadi artinya pada awal Ramadan kita hendaknya memperbanyak meminta rahmat kepada Allah. Puasa pada hari itu dapat menghapus dosa yang dikerjakan selama 2 tahun. Di pertengahan Ramadan memperbanyak meminta ampunan kepada Allah. Di ujung-ujung Ramadan memperbanyak minta pembebasan daripada api neraka. Termasuk ibadah yang paling mulia. Artinya ibadah sunat yang paling tinggi nilainya di bulan Ramadan. Yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Menurut ulama-ulama fikih bahwa puasa itu ada mempunyai syarat wajibnya dan ada mempunyai pula syarat sahnya. Artinya puasa itu ada mempunyai syarat wajib. Kalau kada cukup syarat, dia kada wajib berpuasa. Kalau syarat sah puasa, itu bila mana kada cukup syarat, kada sah puasanya. Syarat wajib puasa oleh ulama fikih dijelaskan ada 5 perkara. Yang bila terhimpun 5 perkara ini pada diri seseorang, maka dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Pertama, Islam. Artinya orang yang kada Islam itu kada wajib puasa. Namun di akhirat taina tetap dia disiksa karena kada puasa itu. Yang kedua, taklif, balik berakal. Orang yang kada balik atau kada berakal kada wajib puasa. Yang ketiga, mampu. Kuasa artinya. Awak. Artinya kalau inya puasa, kada memudaratkan kepada dirinya. Yang keempat, sihat. Yang kelima, iqamah, bermukim. Kalau orang dalam perjalanan, orang dalam musafir, itu tidak wajib dia puasa. 5 perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia wajib melakukan puasa. Itu syarat wujub ngarannya. Kemudian yang wajib pula diketahui adalah syarat sah puasa. Bila kada tahu syarat sah puasa, ada sah puasanya. Pertama, Islam. Yang kedua, akal. Orang kada berakal, kada sah puasa. Tapi kalau orang kada balik, orang belum balik, walaupunnya kada wajib puasa, tapi sah andai kata dia puasa. Orang umur laki-laki umur 13 tahun, atau bini-bini umur 8 tahun yang belum balik, kada wajib punya puasa, tapi andai kata dia puasa, puasanya sah asal berakal. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, mengetahui dengan waktu. Mengetahui dengan waktu berpuasa. Artinya bolehkah puasa isuk, kadakah? Nah itu mesti tahu. Kalau kada tahu isuk boleh kadanya puasa, maka ada sah puasanya. Jadi 4 itu adalah syarat daripada sahnya melakukan puasa. Puasa mempunyai syarat-syarat tertentu yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Di antaranya adalah mengetahui waktu. Mengetahui waktu. Karena puasa ini macam-macam. Ada puasa itu wajib, ada puasa itu haram dari sekira-kira waktunya, ada puasa itu makruh, ada puasa itu sunat. Jadi kita sebelum puasa kita mesti mengetahui dahulu waktunya itu. Isuk kalau puasa boleh kada?
Di antaranya adalah mengetahui waktu. Di puasa diharamkan dan kada sah pada hari raya, fitrah atau adha. Puasa haram. Yang kemudian kada boleh puasa pada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kada boleh puasa juga. Kada boleh puasa juga pada hari yang ragu-ragu apakah esok termasuk Ramadan atau kada. Kada boleh puasa juga. Kada boleh puasa juga sesudah nisfu Sya'ban. Puasa sunat sesudah nisfu Sya'ban itu kada boleh, diharamkan, kecuali orang yang sudah punya kebiasaan puasa Senin Kamis atau sudah kebiasaan puasa sehari buka sehari, nah itu boleh. Atau puasa mengqadha boleh juga. Kalau puasa kada napa-napa, puasa imbah nisfu Sya'ban, nah itu diharamkan. Termasuk puasa yang diharamkan juga adalah puasa sunat yang qadhaan masih ada. Puasa sunat qadhaan masih ada hutang lagi dan waktu sudah sempit, itu haram puasa sunat. Misalnya lagi 4 hari masuk bulan Ramadan, inya hutang puasa lagi 5 hari, puasa sunat masih, nah kada boleh itu, karena mestinya digunakan waktu untuk membayar qadhaan. Dan haram pula puasa sunat diharamkan perempuan yang tidak dapat izin oleh suaminya. Bini-bini yang kada dapat izin lakinya, itu dia haramnya melakukan puasa sunat. Jadi sebelum puasa mesti tahu dahulu waktunya itu. Mun aku isuk puasa boleh kada? Puasa yang haram yang tadi. Ada puasa yang makruh. Artinya puasa ini karena salah mandak waktu lalu dimakruhkan. Pertama, puasa sunat sedangkan qadhaan masih ada, waktu masih panjang. Orang basic qadhaan puasa 6 minyak, berarti kadang mengqadha puasa 6 berdahulu, nah itu adalah makruh. Jadi orang yang ada puasa qadhaan keadaan dahulu hanya puasa 6 kayak itu mestinya. Kalau yang berdahulu puasa 6 keadaan kaina, itu dimakruhkan. Yang kedua, makruh puasa sehari pada hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Ini puasa sunat sehari aja hari Jumat, itu dimakruhkan. Ini puasa sunat sehari aja hari Sabtu atau sehari aja hari Ahad, nah itu dimakruhkan. Jadi kalau hendak puasa hari Jumat, Kamis kah lawan Jumat atau Jumat lawan Sabtu. Hendak puasa hari Sabtu, Sabtu kah lawan Ahad atau Sabtu lawan Jumat. Hendak puasa hari Ahad, Ahad kah lawan Senin atau Ahad lawan Sabtu. Itu mesti berganding dua. Kalau kada, makruh. Kecuali orang puasa qadhaan, nah itu kada makruh. Macam yang hari Arafah. Hari Arafah di sini kita hari apa? Hari Sabtu, karena hari raya hari Ahad. Jadi hari raya hari Ahad, kita ini berarti puasa Arafah hari Sabtu. Nah itu menurut dalam kitab-kitab fikih, kalau kita puasa sehari Sabtu itu aja puasa sunat, itu hukumnya adalah makruh. Kecuali digabung lawan Jumat lawan Sabtu kena puasa. Namun hendak Sabtu aja sebuting hari Arafah boleh, tapi qadhaan, bayar qadhaan. Saja aku mengqadha fardhu bulan Ramadan sekaligus puasa sunat Arafah, nah itu boleh, kada makruh. Kalau sebuting aja sunat Arafah diandak jatuhnya pada hari Sabtu atau pada hari Ahad atau pada hari Jumat tanpa dikawani hari sebelum atau sesudahnya, itu dimakruhkan. Jadi supaya jangan makruh, misalnya hendak puasa sehari aja diganding tadi, dan hari Sabtu nih puasa Arafah tapi puasa mengqadha,
mengqadha sekaligus puasa Arafah. Nah, itu kada makruh. Atau puasa nazar diganding lawan nazar, kada makruh juga. Misalnya kita ucapkan di mulut kita ucapkan aku bernazar puasa sehari. Harinya pada kita padakan bila-bila kah. Nah, kayaknya pas hari Sabtu kebetulan hari Arafah, hanya kita berniat saja aku puasa nazar esok hari dan puasa sunat Arafah sekaligus. Nah, itu kada makruh juga. Di antaranya adalah mengetahui waktu, kemudian lagi berniat sesuai syaratnya. Niat itu ada syarat-syaratnya. Kalau puasa kita puasa wajib, puasa fardu, itu syarat niat ada 3. Yang pertama, tabyid, artinya niat itu andaknya mesti malam hari. Nah, malam itu mulai maghrib sampai terbit fajar. Kalau kita puasa. Yang ketiga, syaratnya niat adalah ta'yin, menentukan sahajaku puasa Ramadan, sahajaku puasa Arafah, sahajaku puasa Asyura. Nah, Asyura, Arafah, Ramadan itu ta'yin ngaran. 3 macam itu syarat niat. Mengenai membuat nang gadin bang, nawa itu sauma gadin kan, itu sunat membuat gadinnya itu. Membuat pardunya bang, sunat juga, karena Ramadan tuh kada pardu. Nah, ini walaupun ditinggal pardunya cukup aja sudah. Membuat hadhis sanata itu sunat juga, membuat lillahi ta'ala sunat juga. Jadi sekurang-kurangnya niat untuk bulan Ramadan, nawa itu sauma Ramadan, sah sudah puasanya. Nawa itu sauma Ramadan, di situ aja sudah sekurang-kurang niat cukup. Saja puasa Ramadan. Nah, itu sekurang-kurangnya. Yang paling sempurna nawaitu sauma gadin, itu anak anda ibarat sahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala, itu selengkapnya ngarannya. Kalau minimalnya sekurang-kurangnya sahajaku puasa Ramadan cukup. Puasa Arafah, puasa Asyura, andai kata dia mengata sahajaku puasa, sudah cukup menurut sebahagian ulama. Malam Sabtu kaina berniat sahajaku puasa, cukup sudah. Menurut sebagian ulama lagi mengatakan dibuat maka ngarannya ta'yin juga sahajaku puasa Arafah. Amunnya kata dibuat, ya tadi hilaf ulama, ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada boleh. Asyura sahajaku puasa, ya sudah. Ditambah pang Asyura baik lagi, cuma sudah sah puasanya. Itu syarat niat. Berniat sesuai syaratnya. Menahan daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga secara sengaja. Dalam awak manusia yang normal, tubuh manusia yang normal ada 7 rongga. 2 lubang hidung, 2 telinga, 1 mulut, kubur lawan dubur. 7. Kalimpanan kada batal puasa. Kenapa? Karena mata lain rongga. Mata lain rongga. Besuntik batal puasa, kada batal. Kenapa? Karena memasukkan obat kada di rongga, dicucok di daging. Itu kada batal puasa karena kada dalam rongga memasukkannya. Menahan daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga secara sengaja, tidak mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik karena bersetubuh atau dengan cara lain, dan tidak muntah dengan sengaja. Kalau muntah sengaja, batal puasanya. Namun muntah apa kada sengaja? Kalau muntahnya kada sengaja, kada batal puasa, kecuali memuntahannya tabulik pulang ke dalam rongga ada. Nah, memuntahan tabulik ada sedikit ke dalam rongga. Nah, tapi kalau kita buliknya itu karena sudah kita tahani kada tawa juga, tetap masuk juga ada sedikit pulang memuntahan itu, nah itu ada bapak. Misalnya mau dimutur muntah, nah kita karik kalau warakan,
Ada yang tahu sedikit-sedikit termasuk itu dimaafkan aja. Tapi kalau kita kada berusaha mengariknya, muntahnya itu kada berusaha meluaknya, termasuk, nah itu batal puasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sampai dengan ayat yang berbunyi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi berbagai penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Oleh para ulama tafsir disebutkan Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz. Di atas langit nomor 7, hendaknya di atas lagi. Diturunkan ke langit pertama. Langit pertama itu ada tempat ngarannya Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan ke situ sebijian, sekaligus mulai awal sampai akhir. Nah, dari langit pertama itu turun kepada Nabi kita bertahap sesuai keadaan yang menuntutnya. Jadi selama berapa 20 tahun lebih Al-Quran turun sedikit demi sedikit kepada Nabi kita. Jadi maksudnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah, itu pada bulan Ramadan. Menurut sebagian pendapat ulama adalah Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, macam-macam pendapat. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi kita mulai Baitul Izzah itu selama 20 tahun lebih. Ada yang sesurah turunnya kepada Nabi kita, ada yang seayat saja turunnya kepada Nabi kita, tergantung keadaannya. Dan Al-Quran itu bukan Al-Quran yang jadi macam kita sekarang ini, kada macam itu asalnya Al-Quran. Melalui proses yang panjang sehingga Al-Quran jadi macam kita ini. Rasulullah SAW wafat, Al-Quran itu masih kada ada lagi. Al-Quran masih belum ada. Artinya bukuannya, bagiannya itu kada ada Quran. Rasulullah wafat, Quran kada ada. Cuma ada seekor sahabat, ada yang hafal 2-3 surah. Ada seekor sahabat hafal sesurah. Ada seekor sahabat hafal sekian ayat. Ada yang bertulis di kulit kambing, ada yang bertulis di pelapah kurma. Rasulullah wafat, Al-Quran demikian. Nah, sesudah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar ini berinisiatif, artinya kalau macam ini cara, kan Quran ini bisa hilang. Sahabat nah hafal mati, siapa lagi? Lalu Abu Bakar menunjuk salah seorang sahabat, kalau ada khilaf namanya Zaid bin Sabit, nah, mengumpul Al-Quran, dikumpul, dicatat. Ada yang hafal 2 surah, catati. Ada yang hafal sekian surah, dicatat. Jadi sebuku Al-Quran. Ini sebiji Al-Quran. Itu masih belum beratur lagi. Cuma Al-Quran sudah cukup sebiji. Nah, itu berjalan semasa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar. Begitu Utsman menjadi khalifah, nah lalu baru dihimpunkan lagi Al-Quran, diperbaharui lagi, disusun surahnya. Dulu asal jadi sebiji, ya sudah zaman Abu Bakar Siddiq itu, zaman Utsman hanya disusun surahnya. Namanya susun surah ini siapa? Susunan surah yang ada itu ada yang langsung dari Allah Ta'ala melalui Nabi kita, ada yang sebagian merupakan ijtihad para sahabat. Makanya jangan aneh karena kita melihat Quran ada belain susunan surahnya. Misal di Makkah, ini surah nomor 5, kita misalnya surah ini kenapa lain di situ? Itu biasa aja. Karena susunan surah itu ada semuaan dari Rasulullah. Sebagian dari Rasulullah, sebagian daripada ijtihad para sahabat. Nah, jadi Al-Quran disusun oleh Sayyidina Utsman. Makanya Utsman digelar Jami'ul Quran. Utsman orang yang menghimpunkan Al-Quran. Nah, jadi Utsman menghimpunkan Quran, disusun surah Fatihah, Pemulaan, Baqarah nomor 2, Ali Imran. Itu susunan daripada Sayyidina Utsman. Itu belum bertitik lagi Qurannya. Huruf-hurufnya belum bertitik lagi. Ya, ba, nun, kan sing ditikan.
Jadi bila kadang orang bujur-bujur hafal, kadang orang baca, kadang petitik. Ini apa ini? Tak akan apakah? Berapa ratus tahun kemudian sesudah itu hanyar diperkirakan menitiki Al-Quran dititiki, bila ba titiknya sebiji di bawah, bila ta titiknya 2, nun macam ini titiknya sebiji. Nah, hanyar betitik, belum berbaris lagi. Jadi bila ada orang benahu, ada orang baca Quran zaman itu. Bila ada orang ahli nahu, sarap banyak orang baca Quran, mana ada berbaris. Nah, berapa ratus tahun kemudian pulang hanyar Quran dibarisi oleh orang. Hanya sampaikan kita ini. Kita tinggal nyamannya aja lagi. Nah, berbaris sudah, bertitik baba sudah dahulu, ada macam itu. Nah, itu Al-Quran. Diriwayatkan bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan yang membangkang diikat. Ini hadis, ada yang mengatakan maknanya macam itu. Ada yang mentakwilkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bila bulan puasa itu surga dibukai lawang-lawangnya, neraka ditutup, syaitan dipasung. Nah, menurut ulama sebagiannya lagi itu hanya tamsil. Oh, bulan puasa itu pintu surga dibuka. Artinya apa? Bulan puasa itu Allah memberikan rahmat kepada umatnya ini, kepada hamba-hambanya ini, supaya mereka itu bergairah untuk beribadah. Nah, bila bulan puasa kita bersemangat beribadah. Nah, itu artinya apa? Isyarat bahwa pintu surga dibuka. Orang bulan puasa maksiat kurang daripada pada bulan puasa. Karena pintu neraka ditutup, syaitan dipasung. Nah, jadi menurut sebagian ulama ini itu hanya isyarat bahwa bulan puasa itu masa orang rajin beribadah, masa orang malas melakukan maksiat. Dan berserulah seseorang penyeru pada tiap-tiap malam, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai orang-orang yang ingin berbuat jahat, tahanlah. Nah, bulan Ramadan itu. Orang yang menahan diri daripada maksiat itu dapat pahala. 1. Dan anggaran dosa itu bila kita lakukan kita disiksa, bila kita tinggalkan berpahala, itu anggaran dosa. Kita menghindari dosa dapat pahala 1. Tapi bila mana di bulan Ramadan kita menghindari daripada dosa, itu dapat pahala berganda. Kenapa? Karena menghormati bulan Ramadan. Pertengahannya adalah ampunan Allah dan penutupnya adalah pembebasan dari api neraka. Jadi artinya pada awal Ramadan kita hendaknya memperbanyak meminta rahmat kepada Allah. Di pertengahan Ramadan memperbanyak meminta ampunan kepada Allah. Di ujung-ujung Ramadan memperbanyak minta pembebasan daripada api neraka. Pada bulan Ramadan pahala semua ibadah wajib 70 kali lipat dari pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Pada bulan Ramadan pahala semua ibadah wajib 70 kali lipat dari pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Sembahyang fardu di bulan Ramadan 70 kali pahalanya lebih gana daripada sembahyang fardu di luar Ramadan. Orang menunaikan zakat di bulan Ramadan itu jauh lebih gana pahalanya daripada orang yang menunaikan zakat di luar bulan Ramadan. Makanya orang-orang dahulu banyak bila zakat itu dimajukan ke bulan Ramadan. Supaya apa? Pahalanya 70 kali lipat berganda. 70 kali lipat. Sedangkan ibadah sunat di bulan puasa artinya berpahala ibadah wajib di bulan lain. Nah, sembahyang sunat di bulan puasa nilainya sama lawan sembahyang wajib. Bersedekah sunat di bulan puasa sama nilainya bersedekah wajib di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan hendaknya dimanfaatkan untuk memperbanyak amal baik seperti membaca Al-Quran, bersedekah, membukakan orang yang berpuasa, termasuk ibadah yang paling mulia. Artinya ibadah sunat yang paling tinggi nilainya di bulan Ramadan itu adalah membukakan orang puasa.
dengan makanan yang halal. Itu kan ada nomor 2-nya lagi. Nomor 1 sudah itu. Lebih afdal daripada membaca Quran, lebih afdal daripada sembahyang tarawih, lebih afdal daripada apapun. Paling afdal pahalanya adalah menyediakan makanan minuman orang berbuka puasa. Hadis Rasulullah mengatakan, man fattara sa'iman bi syahri Ramadan min kasbin halalin sallat alaihi al-malaikah layali Ramadan kullaha wa safahahu Jibril alaihi salam lailatul qadar. Wa man safahahu Jibril alaihi salam yaitu qalbuhu wa takthuru dumu'uh. Hadis Rasulullah. Siapa-siapa yang membukakan orang puasa di bulan Ramadan dari usahanya yang halal, malaikat memintakan ampun atas dia sepanjang malam Ramadan dan menyelamani akan dia oleh Jibril pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Barang siapa malam Lailatul Qadar itu diselamani oleh Jibril, maka orang itu hatinya akan lembut dan akan mudah keluar air matanya. Jadi amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah yang paling manjur, paling mujarab adalah memberi makan orang buka puasa. Nah, hendak ditambah Lailatul Qadar, memberi makannya orang membuka akan puasa. Ada 3 macam Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar itu berupa kilat memancar. Artinya parahatan kita beribadah, membaca Quran kah, berzikir ke malam, tiba-tiba mancar kilat di hadapan kita. Kalau lawas hitungan detik aja, kejap aja. Kilat memancar hilang. Nah, itu salah satu Lailatul Qadar tandanya. Kalau kita akan beribadah malam ditemuinya macam itu, berarti kita dituruni Lailatul Qadar. Bang tak angkat bubuan rumah nggak ada macam itu. Balah ya bubuan. Artinya orang melihat Lailatul Qadar itu waktunya beribadah, timbul ada cahaya kilat, sekejap mata dilihatnya. Nomor 2-nya, orang yang ditemui Lailatul Qadar itu kalau keadaan yang macam tadi, orang yang diselamani oleh Jibril. Tandanya diselamani oleh Jibril itu parahatan kita membaca Quran, umpamanya di tengah malam, parahatan kita berzikir. Kenapa tiba-tiba timbul awak kita ini memberincing, dan menangis sampai itu, menangis surangannya. Nah, bila macam itu berarti tadi kita sudah diselamani, dipeluk oleh malaikat Jibril. Itu yang kedua. Yang ketiga, Lailatul Qadar ini ada berupa bau harum. Kita rahatan duduk membaca Quran, kita kada berminyak harum, kita kada menimbun tumpah, tiba-tiba ada datang bau harum yang belum pernah kita cium, bau macam itu. Berarti kita ditemui Lailatul Qadar. Membukakan orang yang berpuasa mengerjakan salat tarawih dengan penuh adab dan khusyuk dan tidak tergesa-gesa, mempersiapkan diri untuk menyambut Lailatul Qadar, khususnya pada malam 10 terakhir. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang suci. Yang bila mana kita beribadah di bulan itu dilipat gandakan oleh Allah pahala. Demikian pula halnya kita berbuat maksiat dilipat gandakan dosanya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lawan Rajab. Hendaknya seseorang berpuasa di hari-hari yang utama sesuai dengan kemampuannya, yaitu pada bulan-bulan haram. Kemudian lagi 1 sampai 9 Dzulhijjah. Itu hari yang sangat dianjurkan puasa. Kemudian 10 Muharram, Asyura. Hari Arafah, 9 Dzulhijjah. 6 hari bulan Syawal, puasa 6. 3 hari dalam tiap bulan, khususnya pada tanggal 13, 14, 15 yang biasa disebut Ayyamul Bid. Puasa 3 hari di tiap bulan ini memiliki pahala seperti puasa sepanjang tahun. Hari Arafah adalah hari yang paling utama.
puasa pada hari itu dapat menghapus dosa yang dikerjakan selama 2 tahun. Puasa hari Asyura 10 Muharram menghapus dosa yang dikerjakan selama setahun. Puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu puasa sehari, tidak puasa sehari. Kemudian puasa hari Senin dan Kamis. Itulah puasa-puasa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini puasa-puasa yang disebut tadi adalah puasa yang dianjurkan oleh Nabi kita dan melalui hadis-hadis yang kuat. Hadis-hadis yang derajatnya antara hasan dan sahih. Banyak lagi puasa-puasa sunat, namun itu hadisnya di bawah kualitasnya daripada hasan dan sahih. Macam puasa Tasu'a, nah itu ada hadisnya cuma lemah. Ada lagi ya puasa awal Rajab, nah, puasa 27 Rajab, puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Nah itu hadisnya kada-kawa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sebagian orang akan menggawi tentang kada. Nah kalau yang tersebut di atas tadi itu hadisnya kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa akan memperoleh 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan waktu berbuka dan bahagia sewaktu bertemu Tuhannya Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.